Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One.com. Berita One News International hari ini bakal membahas Tiongkok pada hari Rabu 3 September 2025 meluncurkan untuk pertama kalinya 3 serangkai rudal nuklirnya yang dapat diluncurkan dari udara, darat, dan laut pada parade militer akbar di Beijing yang menandai peringatan 80 tahun Hari Kemenangan Tiongkok. Informasi lainnya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesediaannya bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Moskow, asalkan pertemuan disiapkan dengan matang dan memberi hasil positif. Tiongkok meluncurkan untuk pertama kalinya 3 serangkai rudal nuklirnya yang dapat diluncurkan dari udara, darat, dan laut. Pada parade militer akbar di Beijing yang menandai peringatan 80 tahun Hari Kemenangan di Tiongkok, Rabu 3 September 2025. Sebuah laporan kantor berita Xinhua mengatakan senjata-senjata itu adalah kekuatan Aceh, strategis Tiongkok untuk menjaga kedaulatan negara dan martabat bangsa. Tiga serangkai itu meliputi rudal jarak jauh berbasis udara Jinglei 1, rudal antar benua yang diluncurkan dari kapal selam Julang 3. Rudal antar benua berbasis darat Dongfeng 61 dan rudal antar benua berbasis darat Dongfeng 31 yang baru. Rudal nuklir strategis antar benua Dongfeng 5C berbahan bakar cair yang memiliki jangkauan serang global juga melewati lapangan Tiananmen. Perangkat keras utama lainnya yang dipamerkan pada acara tersebut adalah pesawat pengebom strategis H-6N milik negara yang terbang di atas lapangan Tiananmen, sementara pesawat pengebom H-6K dan H-6J tampil di parade tersebut. Pesawat-pesawat pengebom ini merupakan pasukan serang jarak jauh berbasis udara Tentara Pembebasan Rakyat. 4 jenis jet tempur berbasis kapal induk J-15DH, J-15DT, J-35, dan J-15T terbang di atas alun-alun dalam 2 formasi V. Jet tempur siluman J-35 Cina debut di parade militer Hari Kemenangan Cina. Eselon jet tempur berbasis kapal induk yang terdiri dari J-15DH, J-15DT, J-35, dan J-15T diperlihatkan dalam parade militer. Hari Kemenangan Tiongkok pada hari Rabu untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam perang.
perlawanan rakyat Tiongkok terhadap agresi Jepang dan perang antifasis dunia dengan J-35 yang memulai debut resminya. Para pakar urusan militer mengatakan bahwa peresmian J-35 menandakan bahwa jet tempur berbasis kapal induk Tiongkok telah resmi memasuki era generasi kelima. Dan peresmiannya merupakan peningkatan besar bagi kemampuan serangan darat dan permukaan sayap udara kapal induk. Seorang pakar teknologi mengatakan kepada Global Times dalam sebuah wawancara sebelumnya bahwa pesawat seri J-35 dirancang dengan konsep konfigurasi kembar udara laut dan satu pesawat banyak varian. Dengan konsep ini, pesawat tempur seri J-35 diharapkan akan dipersenjatai dalam jumlah besar di masa mendatang. Jet tempur seri J-35 memiliki kemampuan siluman yang lebih kuat, dapat secara efektif menjalankan operasi kolaboratif dan gabungan di medan perang. Serta dapat mencapai pengembangan dan iterasi yang cepat untuk memenuhi kebutuhan operasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Di sela-sela parade militer peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua yang digelar di Beijing, China pada Rabu 3 September. Momen tersebut memperlihatkan kehangatan hubungan kedua negara, dengan keduanya tampak berjabat tangan dan saling berpelukan dalam foto-foto resmi yang beredar luas di media internasional. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin dikabarkan menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi militer Korea Utara yang disebut telah terlibat dalam konflik di Ukraina. Menurut laporan kantor berita AFP, Putin menyebut pasukan khusus Korea Utara sebagai heroik. Dan mengaitkan kehadiran mereka dengan perjanjian pertahanan yang ditandatangani kedua negara pada September tahun lalu. Ia juga menilai bahwa para prajurit Korea Utara berperan dalam pembebasan wilayah Kursk, sebuah daerah strategis di barat Rusia yang menjadi salah satu garis depan pertempuran. Putin menegaskan bahwa dukungan Korea Utara selaras dengan isi perjanjian bilateral
yang memungkinkan pengerahan bantuan militer jika salah satu pihak berada dalam situasi terancam. Ia juga menyinggung bahwa hubungan kedua negara selama ini dibangun atas dasar saling percaya dan persahabatan yang kuat. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 3 September menyatakan kesediaannya bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky jika datang ke Moskow. Berbicara dalam konferensi pers di Beijing, Putin mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memintanya mengatur pertemuan dengan Zelensky saat keduanya bertemu di Alaska. Putin mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menolak asalkan pertemuan tersebut dipersiapkan dengan baik dan membawa hasil positif. Putin menilai masih mungkin ada kesepakatan yang dicapai dan diterima semua pihak untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ia mengingatkan bahwa pada 2022, Rusia pernah mengusulkan penarikan pasukan Ukraina dan konflik dihentikan. Namun situasi berubah setelah Rusia menarik tentaranya dari sekitar Kiev atas permintaan negara-negara Eropa Barat. Meski demikian, Putin menekankan bahwa jika akal sehat dipakai, kesepakatan damai bisa tercapai. Ia juga menyebut melihat adanya sinar harapan dalam pendekatan pemerintahan Trump yang dianggap tulus mencari jalan keluar konflik. Sementara terkait pertemuan dengan Trump di Moskow, Putin mengatakan belum ada persiapan, tetapi undangan tetap terbuka. Pertemuan puncak Amerika Serikat dan Rusia di Alaska bulan Agustus lalu merupakan yang pertama dalam lebih dari 4 tahun. Pertemuan berlangsung sekitar 3 jam, setelah itu kedua pemimpin menyampaikan hasil positif dan menekankan perlunya melanjutkan upaya penyelesaian konflik. Sejumlah pemimpin dunia berkumpul di Paris pada Kamis 4 September 2025 dalam pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan para sekutu. Sebagian hadir langsung di ibu kota Prancis, sementara lainnya mengikuti jalannya pertemuan melalui konferensi video. Forum yang disebut sebagai Coalition of the Willing ini menyoroti masa depan keamanan Ukraina jika tercapai gencatan senjata dengan Rusia. Tidak hanya dari Eropa, perwakilan dari Turki, Australia, hingga Kanada turut hadir, menunjukkan bahwa isu perdamaian di Ukraina telah menjadi perhatian bersama masyarakat internasional.
Selama berbulan-bulan, negara-negara ini telah membicarakan kontribusi militer yang bisa mereka berikan. Di balik diskusi teknis tersebut, terselip harapan besar agar rakyat Ukraina kelak dapat hidup tanpa rasa takut akan serangan baru dan dapat membangun kembali negeri mereka dengan lebih tenang. Meski begitu, jalan menuju kesepakatan tidak selalu mudah. Beberapa pemerintah berpendapat bahwa peran militer Eropa hanya bisa berjalan jika ada jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Namun Presiden Donald Trump hingga kini belum memberikan kepastian. Di tengah ketidakpastian itu, para pemimpin tetap berusaha mencari titik temu. Karena di balik keputusan politik ini, ada jutaan warga sipil Ukraina yang mendambakan perdamaian. Putin membantah tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Rusia, China, dan Korea Utara berkonspirasi melawan Amerika Serikat. Ia menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki selera humor. Putin menegaskan bahwa tidak ada rencana konspirasi melawan Amerika Serikat saat bertemu dengan Xi Jinping dan Kim Jong-un di parade militer Beijing pada 3 September 2025. Trump menyatakan kekecewaannya terhadap Putin. Ia menyebutkan kegagalan mencapai kesepakatan damai terkait perang Ukraina di Alaska. Dalam unggahan di thread sosial, Trump menyinggung Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un, menuduh mereka berkomplot melawan Amerika Serikat. Putin mengungkapkan bahwa negara-negara yang hadir di Beijing mendukung gagasan pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat untuk membahas penyelesaian konflik Ukraina. Parade militer di Beijing yang dihadiri Putin, Xi, dan Kim memperingati 80 tahun kemenangan Cina atas Jepang dalam Perang Dunia II. Trump menyoroti kontribusi Amerika Serikat dalam membantu Cina selama Perang Dunia II, berharap Xi menghormati pengorbanan tersebut dalam pidatonya. Xi Jinping menegaskan Cina ingin mempromosikan perdamaian global, meskipun parade tersebut memamerkan senjata canggih seperti rudal hipersonik. Hubungan Rusia dan Korea Utara semakin erat, dengan laporan bahwa Korea Utara telah mengirim pasukan dan amunisi untuk mendukung Rusia di Ukraina. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghadiri parade militer di Beijing, China pada 3 September 2025 ditemani putrinya Kim Ju-e. Kim Ju-e yang berdiri di belakang ayahnya saat tiba dengan kereta lapis baja menjadi sorotan sebagai calon penerus kepemimpinan Korea Utara. Badan Intelijen Korea Selatan menyebut Kim Ju-e kemungkinan besar akan menjadi pemimpin masa depan Korea Utara meskipun usianya belum dikonfirmasi secara resmi.
Kim Jong-un tiba di Beijing pada 2 September 2025 untuk memperingati 80 tahun kemenangan Cina atas Jepang dalam Perang Dunia II. Kehadiran Kim Ju-e di acara internasional ini menandai langkah lanjutan dalam memperkenalkannya sebagai figur penting di Korea Utara. Kim Ju-e yang diperkirakan berusia sekitar 12 tahun, pertama kali muncul di depan publik pada November 2022 dan kini disebut sebagai putri yang dihormati. Parade militer Cina ini dihadiri oleh 26 pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Kim Jong-un menggunakan kereta lapis baja mewah dengan 90 gerbong, dilengkapi fasilitas seperti restoran yang menyajikan anggur Prancis dan lobster segar. Kunjungan Kim Jong-un ke Cina menjadi yang pertama sejak 2019, sekaligus menandai kehadiran pemimpin Korea Utara di parade Cina setelah 66 tahun. Cina memamerkan persenjataan canggih seperti rudal hipersonik dan drone dalam parade ini, menegaskan visi Xi Jinping untuk tatanan dunia baru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.